Sangat menyenangkan jika kita bisa meninggalkan sebentar dari rutinitas dan mencari kesenangan yang membuat kita melupakan sejenak pekerjaan dengan segala bebannya yang kadang membuat kita lelah. Dari kebutuhan inilah kita mengenal istilah me time yang bisa kita terjemahkan dengan waktu untuk diri sendiri. Me time tidak selalu identik dengan kemalasan, orang yang kesepian atau antisosial yang tidak suka bergaul. Tapi sebaliknya, me time yang berkualitas akan menghasilkan energi baru untuk kembali kepada rutinitas, kembali kepada dunia yang kita hidupi sehari-hari. Kita tidak harus memilih libur panjang yang menghabiskan banyak waktu dan biaya. Tapi me time justru berarti mengambil waktu singkat di antara kesibukan kita untuk sejenak bersama diri sendiri. Di saat seperti inilah kita sejenak dapat berdialog dengan diri sendiri melalui banyak cara yang kreatif tanpa kehadiran orang lain. Dari sinilah kita menemukan momen untuk berkomunikasi dengan diri sendiri yang kadang tidak kita perhatikan dan kita sediakan secara khusus. Komunikasi dalam kesendirian inilah yang mungkin sudah lama kita lupakan di tengah bisingnya hidup harian kita yang dipenuhi dengan notifikasi dan pesan-pesan dari gadget kita. Komunikasi dalam keheningan seperti ini mungkin sesuatu yang aneh, karena seakan-akan tidak ada pesan yang mau disampaikan. Tapi disinilah letak kedalaman komunikasi. Ketika kita menjadi lebih peka mendengarkan suara-suara halus dalam batin kita yang selama ini kalah dengan kesibukan suara dunia yang tidak jarang justru membawa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Inilah pesan-pesan negatif yang sering dikomunikasikan dengan lantangnya oleh dunia di sekitar kita. Penggalan doa panjang yang kita dengar dalam Injil Yohanes tadi menunjukkan kesadaran Yesus pada ancaman dunia ini yang pasti juga akan dialami oleh murid-muridnya dan kita semua yang masih tinggal di dunia ini. Yesus bahkan berkata dengan terus terang bahwa dunia akan membenci mereka. Meskipun demikian, Yesus dalam doanya tidak ingin Bapa mengambil mereka dari dunia, tapi Yesus ingin agar Bapa melindungi mereka dari yang jahat. Inilah panggilan para murid dan juga kita sekalian untuk tidak menghindar atau melarikan diri dari dunia. Tapi sebaliknya, Yesus justru mengutus kita masuk ke dalam dunia. Dan masuk ke dalam dunia berarti ikut nyemplung, ikut terlibat dalam pergumulan dunia yang masih jauh dari damai sejahtera. Pengikut Kristus tidak seharusnya diam dan memilih pasif di hadapan suara dunia yang ramai dengan perselisihan, ketidakadilan dan kebencian. Sebaliknya, gereja mau hadir membawa pesan damai dan sukacita kepada dunia. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita mendengar bagaimana tindakan para rasul yang memilih seseorang untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Mereka berdoa bersama dan Matias terpilih untuk tugas pelayanan ini. Tindakan suksesi ini bukan hanya perkara pergantian kursi jabatan, tapi sungguh digerakkan oleh kepedulian Roh Kudus dan para murid untuk melanjutkan tugas pelayanan kerasulan. Inilah yang seharusnya menjadi ciri khas gereja yang selalu digerakkan oleh kepekaan terhadap kebutuhan dan keprihatinan dunia. Dengan cara yang sama, kita diingatkan pada tugas perutusan kita untuk menghadirkan kasih Allah di dunia, seperti kata Rasul Yohanes dalam bacaan kedua tadi yang mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita.
Tindakan kasih inilah yang harus dikomunikasikan kepada dunia, melawan riuh bisingnya suara dunia yang penuh dengan kecemasan, ketakutan, dan kebencian. Tindakan yang mau keluar dari diri sendiri ini hanya mungkin terjadi jika kita mau terlebih dahulu berkomunikasi dengan diri sendiri dalam keheningan dan tidak ikut tenggelam dalam kesibukan dunia. Me time akhirnya menjadi waktu yang berkualitas untuk menjalin kembali relasi dan komunikasi yang akrab dengan diri sendiri dan dengan Allah yang hadir dan berbicara justru di dalam keheningan. Me time seharusnya tidak membuat kita malas, tidak produktif atau antisosial. Tapi sebaliknya, kita justru mendengar suara Allah yang ingin menghadirkan dirinya dan mengkomunikasikan dirinya di tengah kesibukan kita sehari-hari. Setiap tahun, gereja merayakan Minggu Paskah ke-7 sebagai Hari Komunikasi Sedunia. Semoga semangat Paskah membuat kita selalu rindu untuk terus berkomunikasi dengan Allah, diri sendiri, dan juga sesama. Melalui cara inilah, pesan damai sejahtera dan sukacita Allah dapat kita sampaikan dan dapat kita komunikasikan kepada dunia melalui perkataan dan tindakan kasih kita yang nyata bagi banyak orang sekarang dan selama-lamanya.